kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi. Tapi sebelum itu, kita pasti mengenal patah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Safira Iza Ramadhani, nomor absen 21 dari kelas 10 IPA 2. Saya Sakira Azra Putri Dermawan, nomor absen 22 dari kelas 10 IPA 2. Saya Safiani Putri, nomor absen 23 dari kelas 10 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Tasya Zahwadifa, nomor absen 24 dari kelas 10 IPA 2. Nama saya Zahwa Alia Arifin, nomor absen 25 dari kelas 10 IPA 2. Baik, dalam presentasi kami kali ini, kami akan bagi menjadi 6 poin penting. Yang pertama istilah, yang kedua adjektiva, yang ketiga afiksasi, yang keempat verba, yang kelima pronomina, dan yang keenam konjungsi. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Poin pertama, unsur kebahasaan teks eksposisi adalah penggunaan istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah dibagi menjadi dua, yaitu istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus adalah istilah yang pemakaian atau maknanya terbatas dalam bidang tertentu. Sedangkan istilah umum adalah istilah yang berlaku di lingkup lebih luas atau umum. Contohnya, meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Kata solusi yang terdapat pada kalimat tersebut bermakna penyelesaian atau pemecah masalah. Bisa juga disebut jalan keluar. Yang kedua adalah adjektiva atau kata sifat. Adjektiva merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya, 1. Bumi saat ini menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 2. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang sangat besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat. Sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini, yang diikuti bencana bagi manusia. Poin ketiga, afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut kata berimbuhan. Afiks merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir, maupun tengah kata. Afiksasi atau pengimbuhan sangat produktif dalam pembentukan kata. Hal tersebut terjadi karena bahasa Indonesia tergolong bahasa bersistematis aglutinasi. Ciri-ciri afiksasi terdiri atas 3 macam. Yang pertama, kata-kata ini terdiri atas lebih dari 1 morfem atau polimorfesis dan salah satu atau lebih morfemnya berupa imbuhan. Kedua, kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Ketiga, proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Jenis-jenis afiksasi terdiri atas 6 macam. Yang pertama,
Prefiks awalan merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan di depan bentuk dasarnya. Contohnya yaitu di, ter, ke, se, me, pe, pra, a, per, dan ber. Kedua, infiks tengah merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Contohnya yaitu l, dan in. Ketiga, sufiks akhir merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan di akhir bentuk dasarnya. Istilah sufiks juga berasal dari bahasa Latin suffixus yang berarti melekat. Contoh akhiran yaitu isasi, is, dan lain sebagainya. Keempat, konfiks merupakan gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks. Sebagai prekis atau sufiks yang terdiri masing-masing, tetapi dianggap satu kesatuan bentuk yang tidak terpisahkan. Konfiks tersebut juga simulfiks karena konfiks merupakan gabungan afiks yang secara simultan mendukung makna tertentu. Afiks dapat dikelompokkan jadi dua, yaitu afiks asli dan afiks serapan. Afiks asli adalah afiks yang bersumber dari bahasa Indonesia. Misalnya, men, ber, ter, i, kan, dan lainnya. Sedangkan afiks serapan adalah afiks yang bersumber dari bahasa asing atau bahasa daerah, misalnya man, wan, isme, isasi, dan lain-lain. Yang kelima, interfiks merupakan kata interfiks berasal dari bahasa Latin inter, berarti berada, di antara, dan ficus, yang berarti melekat. Yang keenam, simulfiks merupakan definisi simulfiks dapat dilihat dari asal katanya dalam bahasa Latin simulatis bersamaan. Contohnya, kopi menjadi ngopi. Ketujuh, superfiks, dan yang terakhir, transfiks. Pengertian kata kerja atau verba adalah penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau penjelasan dinamis lainnya. Kata jenis ini seringkali dipakai sebagai predikat dalam sebuah kalimat atau frasa. Verba atau kata kerja fungsinya untuk mengulas tentang sebuah kegiatan atau suatu perbuatan ataupun aktivitas yang dijalankan seseorang. Ciri-ciri kata kerja adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai arti perbuatan, aktivitas, atau tindakan. 2. Biasanya dibuat dengan imbuhan me, di, ter, mekan, dikan, beran, memperan, dan memperi. 3. Kata bisa didahului kata pernyataan waktu, seperti telah, sedang, akan, hampir, dan segera. Kata kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti dengan objek agar maknanya dapat diketahui. Contohnya, 1. Mama sedang membuat roti. 2. Ia menendang bola dengan keras. 3. Dia mencari jam tangan yang hilang. Kedua, kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif adalah kata kerja yang dapat menggambarkan arti jelas walaupun tidak ada objek dalam kalimat tersebut. Contohnya adalah 1. Ibu makan di dapur. 2. Korban kecelakaan itu menangis terseduh-seduh. Baik, selanjutnya poin kelima yaitu pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina.
Pronomina sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pronomina persona, pronomina petunjuk, dan pronomina penanya. Yang pertama yaitu pronomina persona atau kata ganti orang. Pronomina persona dibagi lagi menjadi 3, yaitu persona pertama atau kata ganti orang pertama, persona kedua atau kata ganti orang kedua, dan persona ketiga atau kata ganti orang ketiga. Nah, persona pertama atau kata ganti orang pertama dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu yang bersifat tunggal. Contohnya saya, aku, daku, akhiranku, awalanku. Sedangkan yang bersifat jamak, yaitu kami, kita. Selanjutnya persona kedua atau kata ganti orang kedua. Yang bersifat tunggal yaitu engkau, kamu, anda, dikau, kau, akhiranmu. Sedangkan yang bersifat jamak adalah kalian, kamu sekalian, anda sekalian. Selanjutnya yaitu persona ketiga atau kata ganti orang ketiga. Yang bersifat tunggal yaitu ia, dia, beliau, akhirannya. Sedangkan yang bersifat jamak yaitu mereka dan akhirannya. Contoh dari pronomina persona yaitu kita harus senantiasa menjaga kebersihan diri dan pola hidup sehat. Nah, kata kita menunjukkan bahwa itu pronomina persona. Lebih tepatnya, pronomina persona yaitu persona pertama atau kata ganti orang pertama yang bersifat jamak. Yang kedua adalah pronomina petunjuk untuk menunjuk sesuatu. Pronomina petunjuk dibagi menjadi 3. Yang pertama pronomina petunjuk umum, yang kedua pronomina petunjuk tempat, dan yang ketiga pronomina petunjuk ihwal. Pronomina petunjuk umum contohnya ini. Ini maknanya acuan dekat dengan pembicara. Itu. Maknanya acuan jauh dengan pembicara. Yang kedua, pronomina petunjuk tempat. Contohnya sini, petunjuk tempat yang dekat, situ, petunjuk tempat yang agak jauh, sana, petunjuk tempat yang jauh. Selanjutnya, pronomina petunjuk ihwal. Contohnya begini. Menunjukkan sesuatu yang dekat, begitu. Menunjukkan sesuatu yang jauh, demikian. Menunjukkan sesuatu yang dekat dan jauh. Nah, contoh kalimat dari pronomina petunjuk adalah bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kata ini menunjukkan pronomina petunjuk. Dan yang terakhir adalah pronomina penanya, digunakan sebagai penanda pertanyaan. Contoh dari pronomina penanya yaitu siapa, apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, kemana, berapa, keberapa, dan sebagainya. Nah, contoh dari kalimat pronomina penanya yaitu bagaimana jalannya upacara ngaben. Kata bagaimana itu termasuk pronomina penanya. Dan poin terakhir adalah konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata untuk menghubungkan kata-kata, ungkapan, atau kalimat. Konjungsi dalam teks eksposisi berfungsi untuk memperkuat argumentasi di dalam teks. Ada 5 jenis konjungsi yang biasa dipakai di dalam teks eksposisi. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat. Yang keempat, konjungsi antar paragraf. Dan yang kelima, konjungsi korelatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis konjungsi yang sudah saya sebutkan tadi. Dimulai dari konjungsi koordinatif. Apa itu konjungsi koordinatif? Konjungsi koordinatif atau konjungsi setara adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang berkedudukan sama. Konjungsi ini digunakan untuk membentuk kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks parataktik.
Konjungsi yang termasuk konjungsi koordinatif adalah yang pertama, konjungsi penggabungan, contohnya dan serta, konjungsi pemilihan, contohnya atau, konjungsi penegasan, contohnya bahkan, apalagi, lagi pula, konjungsi pertentangan, contohnya tetapi, sedangkan, konjungsi urutan, contohnya lalu, kemudian. Di sini saya akan memberikan satu kalimat yang terdapat konjungsi koordinatif, yaitu pada kalimat di bidang lain dia pastilah mempunyai keahlian serta keunggulan tertentu. Serta di sini termasuk konjungsi koordinatif, yaitu pada konjungsi penggabungan. Selanjutnya konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif berbanding terbalik dengan konjungsi koordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang berkedudukan tidak sama. Konjungsi ini digunakan untuk membentuk kalimat kompleks hipotaktik atau kalimat majemuk bertingkat. Yang termasuk di dalam konjungsi subordinatif adalah yang pertama, konjungsi perluasan, contohnya yang, bahwa, konjungsi waktu, contohnya saat, ketika, konjungsi tujuan, contohnya agar, supaya, untuk, konjungsi syarat, contohnya jika, kalau, bila, konjungsi perlawanan, contohnya meskipun, walaupun, konjungsi akibat, contohnya sehingga, konjungsi sebab, contohnya karena. Contoh kalimat yang terdapat konjungsi subordinatif yaitu pada kalimat hati dan bonggol pisang juga bermanfaat untuk kesehatan. Untuk di sini termasuk konjungsi subordinatif, tepatnya konjungsi tujuan. Yang ketiga adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lain. Konjungsi ini biasanya terletak pada awal kalimat. Konjungsi yang termasuk adalah konjungsi yang menyatakan pertentangan. Contohnya, biarpun, sekalipun, walaupun. Konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa, contohnya sesudah itu, setelah itu. Konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya, contohnya sebaliknya. Konjungsi yang menyatakan keadaan sebenarnya, contohnya sesungguhnya, bahwasannya. Konjungsi yang menyatakan akibat, oleh karena itu, oleh sebab itu. Konjungsi yang menyatakan konsekuensi, contohnya dengan demikian. Konjungsi yang menyatakan pertentangan, contohnya namun. Konjungsi yang menguatkan kejadian sebelumnya, contohnya bahkan. Konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului, contohnya sebelum itu. Kata namun dan kata tetapi mempunyai fungsi yang sama. Yang berbeda hanyalah kata namun adalah konjungsi antar kalimat. Kata tetapi adalah termasuk konjungsi intra kalimat. Contoh kalimat yang memakai konjungsi antar kalimat yaitu kami kurang setuju dengan usulan dia. Biarpun begitu, kami tetap menghargainya. Biarpun di sini termasuk konjungsi antar kalimat karena terletak pada awal kalimat dan menghubungkan kalimat sebelumnya. Yang keempat yaitu konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf adalah konjungsi yang menghubungkan suatu paragraf dengan paragraf lain. Yang termasuk ke dalam konjungsi antar paragraf adalah konjungsi yang menyatakan adanya tambahan, contohnya di samping itu. Konjungsi yang menyatakan adanya pertentangan, contohnya sebaiknya. Konjungsi yang menyatakan perbandingan, contohnya sebagaimana, sama halnya. Konjungsi yang menyatakan akibat atau hasil, contohnya jadi, oleh karena itu. Konjungsi yang menyatakan tujuan, contohnya untuk itu, dengan maksud itu.
konjungsi yang menyatakan waktu, contohnya kemudian, sementara itu, konjungsi yang menyatakan tempat, contohnya disinilah. Contoh kalimat yang menggunakan konjungsi antar paragraf. Kedelai semakin meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, peningkatan produksi kedelai. Sementara itu adalah konjungsi antar paragraf karena menghubungkan kalimat pada paragraf sebelumnya dengan kalimat awal pada paragraf yang baru. Yang terakhir adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang sudah berpasang-pasangan, konjungsi yang tidak boleh ditukar dengan konjungsi lainnya, konjungsi yang sudah memiliki jodohnya masing-masing. Contohnya, tidak berpasangan dengan tetapi. Contoh kalimatnya, tidak hanya mencuri, tetapi ia juga memeras korbannya. Bukan berpasangan dengan melainkan. Contoh kalimatnya, bukan hanya cantik, melainkan juga manis. Baik berpasangan dengan maupun, demikian berpasangan dengan sehingga, jangankan berpasangan dengan pun, sedemikian rupa berpasangan dengan sehingga, dan entah berpasangan dengan entah. Baik, itu tadi presentasi yang sudah kami sampaikan. Kami harap apa yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan ingat, tetap semangat walau belajar dari rumah saja. Bila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.